ingin ke Bapak Hermus terlebih dahulu tentang tinju ini Bapak. Seperti apa keterlibatan dari tokoh-tokoh adat ataupun tua-tua adat dalam pelaksanaannya? Ya, kalau dalam pelaksanaannya itu waktu mulai buka tinju tuh, itu mulai dengan bawa itu alat itu harus bawa macam tadi Bapak yang omong tadi sarung apa tadi begitu harus bawa ke sini, mulai ikat dengan sarung itu tuh, sarung untuk tinju tuh, begitu. Ijuk itu ya Bapak yang digunakan ya? Ijuk untuk tinju tadi, sehingga masalah itu ikat itu dengan ikat ini sarung tinju tadi, begitu. Ya, istilah kalau bahasa Arab bilang taikolok kita di sini. Oke. Iya, iya. Nah, sebelum tinju ini berlangsung, apakah ada doa-doa khusus atau ritual-ritual khusus supaya ini memberikan semangat bagi para petinju yang akan bertanding nanti? Itu variasi dari mereka yang mau laki tadi. Oke. Itu variasinya mereka yang cari tadi. Oke, baik. Nah, untuk kampung ini sendiri Bapak ada berapa laki yang berperan aktif dalam tradisi dari Sudu ini? Ada Berapa orang? 2-3 orang ini macam ini, ada ini satu ini yang dia tunjuk muka ini, dia juga hebat ya. Bapak bertiga ini juga menjadi juri untuk para petinju atau hanya menyaksikan secara langsung saja? Ya, kami ini hanya menyaksikan. Kami ini hanya menjalankan itu ritual-ritual adat yang untuk sampai dengan akhir hari puncaknya itu. Itu yang kami jalankan. Untuk memberi nilai bahwa itu muslaki itu yang atur. Bahwa nilai itu bukan saya harus menang dan saya harus mendapat itu uang misalnya. Tetapi tidak, sekarang tidak. Kami di sini tidak. Ya, walaupun kau menang atau kalah, tapi yang si kalah ini kalau bilang, saya tidak bisa, saya damai, habis, itu selesai. Oke. Selesainya pertandingan tinju ini hanya dengan seperti itu ya? Iya. Baik. Setelah tinju Bapak, ini mungkin ada yang luka. Pernah ada yang luka? Banyak? Memang ada yang luka. Paling tapi luka sampai luka parah tidak ada. Oke. Yang paling parah dalam tinju yang selama ini berlangsung di kampung ini apa Bapak? Iya. Saya kira tidak ada di sini. Oke. Tidak ada. Bukan luka biasa. Luka biasa kan ya, goresan itu. Oke, jadi memang bertinju ini bukan untuk mencari musuh, tetapi justru Iya. kebalikannya, Iya. untuk bekerja sama dan sekaligus mengikat kebersamaannya. Iya. Oke, Bapak, saya boleh tanya nih, ketika misalnya selesai bertinju, biasanya tidak ada dendam antara para petinju ini? Tidak perlu dendam. Harus damai. Oke. Harus damai. Itu harus. Jadi Kalau aman-aman saja ya Bapak ya? Aman-aman saja. Kalau bila mana darah keluar sayang lah saja, itu tahu saja kering. Oke, jadi Bapak yang menjadi memberi pengobat tabibnya pengobatan nih. ini. Oh, luar biasa, tepuk tangan lagi dulu. Ya, jadi pada edisi RRI Net, produksi RRI kali ini saya bertemu dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh luar biasa yang memiliki kemampuan yang juga luar biasa. Ada mosalaki atau tokoh adat, kemudian ada tokoh adat yang bisa mengobati luka-luka dari orang atau pemuda yang mengikuti tinju adat. Nah, selama ini bagaimana keterlibatan atau peran aktif orang muda dalam tradisi ini? Ya, kalau orang muda, kalau kita lihat sekarang itu barusan mulai. Tapi dulu karena banyak di pendidikan, akhirnya untuk mengikuti tentang peran aktif dalam itu budaya ini agak susah. Tapi sekarang sudah mulai hidup kembali. Jadi memang para pemuda mulai melirik dan ikut serta secara aktif dalam Sudu ini, namun belum begitu banyak Bapak ya? Iya. Oke. Nah, saya ingin ke Pak Wakil Bupati dulu, yang juga sudah bersama dengan obrolan budaya kita pada malam hari ini. Nah, Bapak, ada 31 desa di Kabupaten Nagiteo. Oh, kampung ya. Ada 31 kampung yang menjalankan ritual Sudu ini. Boleh dijelaskan apa saja desanya, Bapak? Baik, yang paling pertama dimulai dari Kampung Gulu di bulan Februari.
Kampung Wulu, Desa Wuliwalo, Kecamatan Oponggo. Dan itu akan selalu bergeser ke beberapa kampung lain. Dan terakhirnya di bulan November di Kampung Wundu. Oke. Hulu ke Wundu. Ya, Wulu ke Wundu, ya, Oke. betul. Ya, 2 kampung itu pembukaan dan penutup. Oke. Oh, berarti kalau Kampung Wulu di selatan, Kampung Wundu di utara. Ya. Setiap bulannya ini setiap desa masing-masing menjalankan ritual sudu ini, Bapak. Betul, ya. Waktunya ditentukan oleh pemerintah atau memang masyarakat adat Oleh menentukan masyarakat sendiri? adat sendiri. Ya. Oke. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana keterlibatan pemerintah dalam tradisi sudu ini ataupun etu ini, Bapak? Sesuai dengan visi Bupati Wakil Bupati Nagekeo, terwujudnya masyarakat Nagekeo yang sejahtera, nyaman dan bermartabat melalui pertanian pariwisata. Sehingga oleh karena itu sudu atau etu ini adalah bagian pelaksanaan budaya orang Nagekeo. Sehingga dengan demikian pemerintah Nagekeo sangat mendukung dan mendukung penuh atas semua kegiatan mulai ritual sampai dengan pelaksanaan tinju adat. Apa yang kami lakukan untuk masyarakat adalah dengan mendorong dan juga memberi, ada material yang bisa kami beri, dan juga ada kalender adat yang juga kerjasama dengan masyarakat adat supaya kalender ini bisa diketahui oleh masyarakat luas dan mereka bisa datang. Sehingga yang datang ini bukan hanya orang di sekitar Nagekeo, tapi juga orang di luar Flores bisa datang karena kita bisa mendatangkan kalender. Hanya ada beberapa kampung yang tidak bisa ada kalender tetap. Karena itu kita menurut bulan dan tidak bisa tentukan tanggalnya. Nah, beberapa kampung bisa. Itu. Tidak semua kampung. Nah, itu yang dicampur tangan oleh pemerintah. Berarti kalender of event pariwisata di Kabupaten Nagekeo ini salah satunya adalah sudu, Bapak ya? Ya, sudah. Nah, ini juga menjadi salah satu pionir pariwisata sendiri, Bapak, di Betul. Kabupaten Nagekeo untuk sudu ini. Nah, seperti apa Bapak pemerintah mencoba untuk menjual dalam tanda kutip tradisi sudu ini? Oke. Baik, terima kasih. Ini sapaan kami orang Nagekeo. Lewat Dinas Pariwisata, kita minta mereka mempromosikan dengan berbagai cara. Baik lewat media sosial, ataupun lewat ini koran, ataupun media elektronik, supaya semua masyarakat se-antara Nagekeo ini tahu, dan juga masyarakat di luar Nagekeo, termasuk masyarakat di luar NKRI, karena adat kita ini memang unik dan tidak semua tempat ada. Ya. Dan tinju adat itu ada hanya di wilayah Nagekeo dan Ngada. Dan yang paling banyak ada di Nagekeo. Baik. Sehingga Tepuk Dinas tangan. Pariwisata ini kita tugaskan mereka bagaimana supaya tinju adat ini dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kita mengharapkan dengan mereka mempromosikan ini, menyampaikan ini ke masyarakat luas, orang bisa datang. Nah, dengan kehadiran orang ini bisa memberikan pundi-pundi dan kita juga bisa melestarikan budaya tinju adat ini. Baik. Ya. Dengan kehadiran Pak Wakil Bupati dan juga RRIND di kesempatan kali ini juga merupakan salah satu cara untuk mendukung ya Bapak ya ritual dari sudu ini agar tidak hilang, bahkan ini bisa menjadi kebudayaan lokal yang menasional bahkan mendunia. Ya. Baik, Bapak boleh cerita sedikit seperti apa antusiasme dari orang luar sebelum pandemi Ya. untuk menyaksikan ritual atau tradisi sudu ini? Baik. Orang luar yang datang dari luar Nagekeo, baik dari Bejawa ataupun dari Ende, itu mereka datang berbondong-bondong dan memang ini memenuhkan wilayah kampung ini. Dan itu bukan ratusan orang, ribuan orang. Dan itu kebiasaan di Kampung Wulu ini, berapapun orang yang datang, mereka memberi makan. Prinsipnya orang yang datang tidak boleh haus, tidak boleh lapar. Itu menjadi kewajiban orang atau keluarga besar di Wulu ini. Itu menjadi tanda ungkapan persaudaraan. Dan itu juga tanda bagaimana menghormati nenek moyang.
Itu cara orang Bulu mengungkapkan bagaimana mereka menghormati nenek moyang. Bukan sekedar menghadirkan orang, tidak. Tapi bagaimana mereka menghormati nenek moyang dengan cara seperti itu. Karena menurut orang Bulu, semua saudara-saudara yang datang itu ada keluarga besar. Kalau orang yang bukan keluarga pasti tidak datang. Tidak mungkin mereka datang. Nah, itu yang kami pahami. Sehingga pemerintah sungguh berjibaku bagaimana mendukung pelestarian budaya tinju ini. Ya. Untuk pandemi COVID-19 ini di masa sekarang memang pemerintah apakah mengeluarkan aturan khusus untuk membatasi peserta tinju adat ataupun penonton tinju adat atau seperti apa Bapak? Kami sudah menghimbau ke seluruh kepala-kepala desa, lurah supaya masa pandemi ini tidak boleh menghadirkan banyak orang. Cukup membuat ritual di dalam kampungnya. Kalaupun ada tinju, tapi hanya masa ke dalam kampung itu. Tidak boleh banyak orang. Karena kita harus menghargai dan kita menjaga supaya protokol kesehatan ini tetap terjamin. Baik. Jadi ritual tidak ditinggalkan, tetapi protokol kesehatan tetap dikedepankan Bapak ya. Ya. Karena ritualnya menghormati orang tua. Gitu. Ya, yang terakhir saya ingin bertanya ke masing-masing tokoh adat yang hadir bersama RI-Net di kesempatan kali ini. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada masyarakat Nagekeo khususnya ataupun kepada pendengar RRI di mana saja Anda berada untuk lebih mengenal tentang tradisi sudu ataupun boleh nih datang langsung nanti setelah pandemi Covid berakhir untuk menyaksikan ritual yang luar biasa ini. Silakan dari Bapak terlebih dahulu. Pak Petrus terlebih dahulu silahkan. Iya, kalau saya memang ketua adat, tapi yang lanjut ini kakak ini. Itu saya punya tugas yang saya omong tadi. Nah, saya punya tugas yang omong tadi. Kan kakak mereka dua itu yang ikut lebih dulu dengan puluhan tahun. Saya baru 19 tahun. Itu. Jadi kakak yang lanjut. Ya, terima kasih Bapak Paulinus. Ini luar biasa ya. Hierarki dan juga patrilinealnya benar-benar terjaga dalam tradisi dari Kabupaten Nagekeo ya. Adik mengikuti kakak. Silakan kakak Bapak Paulinus. Ya, kalau di dalam tradisi ini, kalau kita melihat bahwa memang walaupun saya ini sudah ikut lebih duluan untuk tentang kegiatan ini, sepertinya kami istilahnya kalau di paroki kami istilahnya ajudan. Ini Bapak Pastor. Tetapi ajudan ini pernah ikut duluan, lebih kenal duluan tentang ini. Jadi ini walaupun Bapak Pastor tapi dia belum terlalu kenal semuanya. Tetapi biar kami yang kenal ini, tetapi belum ada ini ritual-ritual yang kami jalankan sekarang. Karena ada masalah-masalah yang belum lengkap untuk kami jalankan. Karena misalnya kami di sini harus ada gendang, seperti orang Islam itu yang pukul itu. Itu harus ada. Pada saat bulan yang kami harus memukul, misalnya tanggal sekian kita misalnya bulan 12 mau piye uyu. Di sini dicari udang di kali, siput di laut. Itu semua itu lewat gendang itu. Tetapi gendang sekarang tidak ada, belum ada. Tapi yang ritual yang pukul gendang itu kan belum bisa jalankan. Karena alat itu belum ada. Jadi yang kami ikuti itu sekarang kami masih tinggal di rumah masyarakat. Jadi kami tidak bisa buat yang lebih ini. Karena semua yang kami makan atau yang kami bawa untuk makan, persiapan makan, kami tidak boleh sisa di dalam rumah orang. Kami takut jangan sampai kami lepas di situ, di dalam rumah itu ambil salah jadi makan, itu susah bagi. Itu yang jadi masalah. Sehingga kami bawa untuk makan, kami ukur. Satu kali masak, selesai memang. Tidak bisa sisa. Karena kami takut itu.
Dan sampai ada itu seperti macam ini apa ya? Kalau anak-anak yang makan itu jadi sasaran tuh. Oke. Kena bala. Oke, jadi seperti tadi Bapak ya, ada Ya. bencana yang mungkin terjadi, Ya. seperti yang disampaikan oleh Ya. Bapak Paulinus tadi Ya. ya. Oke. Nah, kalau dari Bapak Hermus sendiri, apa yang ingin disampaikan Bapak terkait tradisi tinju adat ini? Tidak ada tambah lagi menurut adik ini om seperti itu. Mengikuti Biasa, saja Bapak ya. Tidak mengikuti. Memang ada yang omong memang benar. Oke. Pernah baik. kami berlakukan setiap tahun seperti itu. Oke. Ya. Pak Wakil Bupati yang terakhir, ini belum ada gendang nih Bapak untuk ritual adat ini bagaimana nih? Baik, memang gendang ini alat tradisional dan memang menjadi kekayaan budaya orang Bulu, dan itu menjadi kewajiban orang Bulu untuk bagaimana caranya mereka mengadakan gendang itu. Pemerintah tidak mungkin mengintervensi karena ini berhubung dengan ritual adat. Nah, kecuali kalau misalnya hal lain baru pemerintah bisa ikut intervensi. Misalnya membantu mungkin makan minum atau ada beberapa hal lain sehingga orang mudah untuk bisa datang ke sini, misalnya bagaimana kita memperhatikan ini jalan untuk mereka, air bersih supaya ketika orang datang toiletnya tidak bermasalah. Nah, itu yang pemerintah bantu. Sehingga kegiatan tinju adat ini yang merupakan budaya setempat itu tetap dilaksanakan setiap tahun. Itu yang pemerintah ikut intervensi. Baik, jadi pemerintah memang menyiapkan sarana dan prasarana juga infrastruktur Ya. agar para penikmat tinju adat ini juga bisa merasa nyaman. Bisa nyaman. Dan tahun berikutnya kembali lagi ke GKI Bapak ya. Ya, pasti. Dan setiap tahun, ya. Oke, baik, Kita akan amin mendukung amin. terus itu. Itu harapan kita bersama. Yang terakhir Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tradisi ini, undang atau promosi lah boleh untuk ritual adat Sudu ini, silahkan. Baik, yang pertama-tama saya sungguh berterima kasih kepada RRIND yang sudah mengunjungi Kampung Wulu, kampung adat, dan kampung yang selalu menyalakan tinju adat. Karena RRIND kami juga mengharapkan bisa mempromosikan, bisa juga memperkenalkan bagaimana tinju adat di Kampung Wulu yang begitu unik dan sangat mentradisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ke segenap para wartawan baik media elektronik dan cetak, kita harapkan supaya bisa mempromosikan sehingga banyak orang bisa datang. Dan bukan sekedar menonton, dan bagaimana melihat arti filosofi di balik tinju itu. Karena tinju ini berarti kita, yang pertama, kita menghormati orang tua. Yang kedua, kita bersyukur. Yang ketiga juga kita mendoakan supaya upaya di bidang pertanian, peternakan ini bisa berhasil baik. Yang berikut, bagaimana kita membangun persaudaraan dengan siapa saja. Terbukti ketika orang datang tinju, kita kasih makan. Masyarakat dulu. Dan ketika mereka saling tinju dan berdarah, tidak pernah ada berlanjut dengan permusuhan, tidak. Mereka kembali berdamai. Nanti mereka rokok bersama. Nah, tahun depan lagi atau mungkin di bulan berikut, mungkin terjadi bawai atau mungkin di Bundu, mereka bertemu lagi. Mereka pakai tinju lagi. Nah, itu tanda persaudaraan. Nah, ini yang kita mau kembangkan. Dan juga kepada Dinas Pariwisata, ini dinas kami sendiri, supaya dengan adanya tinju adat di 31 Kampung Lekeo ini, kita mengharapkan Dinas Pariwisata bekerja keras supaya orang memahami dan kenal dan banyak orang yang datang. Nah, makin banyak wisatawan yang datang, berarti akan membangun perekonomian masyarakat setempat. Demikian. Baik, itu harapan kita bersama. Harapan kita. Dan semoga saja dengan kerjasama dan kepedulian kita bersama, segala harapan baik ini akan terlaksana dengan baik pula. Saya minta kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Bapak Wakil Bupati sudah berkenan hadir bersama RWND, Bapak Hermus Dia, terima kasih. Terima kasih. Iya, semangat ya Bapak ya. Iya. Oke, Bapak Paulinus Poso juga terima Iya, kasih Bapak. terima Ini kasih. informasinya luar biasa sekali. Iya. Dan juga untuk Bapak Petrus Mil, Iya. terima kasih Bapak, dan juga untuk seluruh
masyarakat adat Wulu yang akan melaksanakan ritual sudu tinju adat ini, ritual tradisional yang menjadi kebanggaan dan juga ciri khas dari Kabupaten Nagekeo. Dan pendengar, dengan 80 km jarak yang harus ditempuh tim RRI ND dari ND menuju ke Nagekeo, tepatnya di Kampung Wulu ini, terbayar indah dengan berbagai informasi yang bisa kami dapatkan. Dan tentunya informasi budaya ini kami teruskan kepada Anda sebagai bukti bahwa khasana budaya Indonesia luar biasa, NTT luar biasa, Flores luar biasa, Kabupaten Nagekeo luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk kita bersama. Ya, dan juga langsung dari Kampung Wulu, Desa Wuliwalu, Kecamatan Maupangge, Kabupaten Nagekeo, saya Femi Sareora bersama seluruh tim kreatif yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baru